Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas Biologi semester 6, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada mata kuliah telaah kurikulum IPA Biologi ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis KD 3242, IPA Terpadu, MTS SMP kelas 9. Untuk mengefektifkan waktu, saya akan memperkenalkan anggota dari kami, yaitu Dea Nurisma, Kamelia, dan saya sendiri, Rahma Alfaina. Langsung saja untuk analisis kompetensi dasar 3.2, memahami sistem perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, sifat keturunan serta kelangsungan makhluk hidup. 4.2, menyajikan karya hasil perkembangbiakan tumbuhan. Analisis materinya, guru harus menjelaskan materi yang mencakup reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan, macam-macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, perbedaan reproduksi aseksual dan seksual pada tumbuhan, alat reproduksi pada tumbuhan, proses penyerbukan dan pembuahan, macam reproduksi aseksual pada hewan, perbedaan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, teknologi reproduksi hewan, proses adaptasi makhluk hidup, proses seleksi alam pada makhluk hidup. Pencapaian indikator untuk pelajaran biologi di materi ini terdapat 12 jam pertemuan. Pada pertemuan 1, 3 jam pelajaran, artinya 3 kali 40 menit. Yang dijelaskan adalah reproduksi aseksual pada tumbuhan, reproduksi seksual pada tumbuhan, dan bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi. Pertemuan kedua, 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit, menyebutkan macam reproduksi aseksual pada tumbuhan, menjelaskan perbedaan reproduksi seksual dan reproduksi aseksual pada tumbuhan, mengidentifikasi alat reproduksi pada tumbuhan, dan menjelaskan proses penyerbukan. Pertemuan ketiga, 3 jam pelajaran, 3 kali 40 menit, menyebutkan macam-macam perantara penyerbukan, menjelaskan proses pembuahan, menjelaskan proses penyebaran biji, dan menganalisis faktor yang berpengaruh terhadap perkecambahan. Pertemuan keempat, 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit, menyebutkan macam reproduksi aseksual pada hewan dan menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. Pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan kelima, 2 jam pelajaran, 2 kali 40 menit, membedakan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna, menjelaskan teknologi reproduksi pada hewan, menjelaskan proses adaptasi pada makhluk hidup, dan menjelaskan proses seleksi alam pada makhluk hidup. Pendekatan yang digunakan pada kompetensi dasar ini yaitu pendekatan saintifik, merupakan pendekatan pembelajaran yang terdiri dari 5 langkah, yaitu biasa dikenal dengan 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Kelima langkah tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, dan inovatif sebagai wujud berhasilnya kurikulum 2013. Selanjutnya, metode pembelajaran. Metode pembelajaran yang digunakan ada metode pembelajaran diskusi dan metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran diskusi adalah metode yang dimana guru memberikan suatu persoalan atau masalah kepada peserta didik dan peserta didik diberi kesempatan untuk berkelompok dan menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru. Dalam kegiatan diskusi, peserta didik diberikan kebebasan untuk mengemukakan pendapatnya, baik itu mengusulkan, menyanggah, dan memberikan alasan. Metode pembelajaran eksperimen. Metode pembelajaran eksperimen adalah suatu cara mengajar di mana siswa melakukan suatu percobaan tentang sesuatu hal, mengamati prosesnya serta menuliskan hasil percobaannya. Kemudian hasil pengamatan itu disampaikan ke kelas dan dievaluasi oleh guru. Aspek kognitif. 3.2.1 menjelaskan reproduksi aseksual pada tumbuhan. 3.2.2
menjelaskan reproduksi seksual pada tumbuhan. 3.2.3 mengidentifikasi bagian tumbuhan yang berperan dalam proses reproduksi aseksual. Aspek afektif. 3.2.4 menyebutkan macam reproduksi aseksual pada tumbuhan. Dan aspek psikomotorik. 4.2.1 menyebutkan macam teknologi reproduksi pada tumbuhan. 4.2.3 memprediksi regenerasi dari planaria. 4.2.7 menjelaskan proses adaptasi pada makhluk hidup. Dan 4.2.8 menjelaskan proses seleksi alam pada makhluk hidup. Materi pembelajaran mencangkup reproduksi pada tumbuhan, reproduksi pada hewan, dan metamorfosis. Reproduksi seksual dan aseksual pada tumbuhan melalui dua cara, perkembangbiakan secara generatif dan perkembangbiakan secara vegetatif. Perkembangbiakan secara generatif adalah perkembangbiakan dengan cara perkawinan melalui proses bertemunya antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Perkembangbiakan secara generatif atau kawin pada tumbuhan adalah bertemunya alat reproduksi jantan pada tumbuhan yang disebut dengan serbuk sari dengan alat reproduksi betina pada tumbuhan yang disebut dengan putik. Proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara generatif atau perkawinan ini pada tumbuhan biasa disebut dengan penyerbukan atau pembuahan. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif ada dua, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Vegetatif alami yaitu terjadinya proses memperbanyak atau bertambah keturunan dengan spesies atau jenis yang sama dengan induk secara alami tanpa bantuan dari luar, eksternal. Vegetatif alami pada tumbuhan yang termasuk ke dalam perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif alami antara lain rimpang, spora, tunas, tunas daun, umbi batang, umbi lapis, geragi atau stolon, umbi akar, dan membelah diri. Perkembangbiakan tumbuhan dengan cara vegetatif buatan terjadi proses memperbanyak atau bertambah keturunan dengan spesies atau jenis yang sama dengan induk dengan bantuan manusia. Vegetatif buatan pada tumbuhan yang termasuk proses perkembangbiakan dengan cara vegetatif buatan antara lain stek batang, cangkok, menempel atau okulasi, menyambung atau kopulasi, dan merunduk. Reproduksi pada hewan. Reproduksi secara aseksual adalah suatu cara perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan tanpa melalui proses fertilisasi atau perkawinan dengan lawan jenisnya. Pada umumnya, proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Beberapa contoh cara perkembangbiakan yang dilakukan hewan secara tak kawin diantaranya yakni tunas, membelah diri, dan fragmentasi. Pembahasannya adalah sebagai berikut: tunas, pembelahan diri, amuba, dan plasmodium. Penggolongan hewan berdasarkan perkembangbiakannya dibagi dalam 3 kategori, yaitu perkembangbiakan secara ovivar, bertelur, vivivar, beranak atau melahirkan, dan ovovivivar, bertelur dan beranak atau melahirkan. Perkembangbiakan hewan ovivar atau bertelur, hewan yang digolongkan sebagai hewan ovivar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Embrio yang telah
terbentuk akan tumbuh menjadi individu yang baru atau disebut dengan anak di luar tubuh induk, yaitu berkembang di dalam telur sebelum menetes menjadi individu yang baru. Perkembangbiakan hewan vivipar, beranak atau melahirkan, hewan mengandung anaknya selama beberapa waktu. Lamanya waktu mengandung setiap hewan berbeda-beda. Kemudian hewan tersebut melahirkan. Contohnya, hewan yang melahirkan adalah kambing, kucing, dan harimau. Perkembangbiakan hewan ovovivipar, bertelur dan beranak atau melahirkan. Hewan yang digolongkan sebagai hewan ovovivipar adalah hewan yang proses pembuahannya terjadi di dalam tubuh induk betina. Hasil dari pembuahan ini kemudian membentuk telur dan masih dalam lahir induk betina. Dan setelah janin tersebut terbentuk secara sempurna, maka telur siap untuk dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina. Telur tersebut kemudian langsung menetas begitu keluar dari tubuh sang induk. Contoh hewan ovovivipar adalah ikan hiu, beberapa jenis kadal, dan beberapa jenis ular-ular. Materi selanjutnya yaitu mengenai metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola adalah hewan yang biasanya melewati fase telur, nimfa, dan juga imago atau dewasa. Golongan ini tidak melewati masa pupa dan pada masa pertumbuhannya pun tidak memiliki perubahan yang besar seperti halnya metamorfosis sempurna yang memiliki perubahan besar pada organ tubuh dan fungsinya. Contohnya pada kecoa, yang tadinya berasal dari telur lalu menjadi nimfa. Pada fase nimfa tidak memiliki sayap, tetapi ketika berubah menjadi fase imago, sayapnya mulai tumbuh, seperti halnya pada belalang. Hewan tersebut tidak memiliki banyak perubahan pada masa pertumbuhannya, sehingga hewan itu termasuk ke dalam golongan metamorfosis tidak sempurna. Selanjutnya yaitu contoh soal untuk KD 3.2 dan 4.2. Jelaskan tahapan atau langkah-langkah mencangkok. Jawab. Mencangkok dilakukan dengan cara mengelupas bagian kulit dari batang tanaman sampai ke bagian kambium. Kemudian bagian tersebut dilapisi dengan tanah dan ditutup. Sampai kemudian di bagian tersebut akan tumbuh akar baru. Setelah itu batang tanaman tersebut dipotong dan dapat ditanam menjadi tanaman yang baru. Contoh soal yang kedua. Tuliskan perbedaan metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Jawab. 1. Metamorfosis sempurna adalah hewan yang biasanya melewati 4 fase dalam kelahirannya, yaitu fase telur, larva, pupa atau kepompong, dan imago dewasa. Bukan hanya itu, perubahan pada organ atau fungsi tubuhnya adalah ciri hewan yang bermetamorfosis sempurna. Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna atau himimetabola adalah hewan yang biasanya memiliki fase telur, nimfa, dan imago atau dewasa. Golongan ini tidak melewati masa pupa dan pada perkembangannya pun tidak memiliki perubahan yang besar seperti halnya metamorfosis sempurna yang memiliki perubahan besar pada organ tubuh dan fungsinya. Sekian presentasi dari kelompok 4, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.